Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Ayu Diningrum dengan NIM 1264062010066. Kali ini, pada pertemuan 11, perilaku organisasi Islam membahas nilai, sikap, dan kepuasan kerja dengan dosen pengampu Bapak Muhabibullah MPDI. Berikut saya akan menjelaskan dari yang pertama adalah nilai. Pengertian nilai. Secara bahasa, kata nilai dapat diartikan sebagai harga. Namun, tentu saja kata tersebut memiliki makna yang lebih luas dan berhubungan dengan sesuatu yang berharga bagi manusia. Pada dasarnya, pengertian nilai adalah suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal yang dianggap benar, baik, berharga, penting, indah, pantas, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal yang benar, baik atau diinginkan. Nilai adalah sebuah kata unik yang bisa memiliki beberapa makna tergantung apakah digunakan sebagai kata benda atau kata kerja. Nilai dan norma. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik atau buruk di masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan yang berlaku di masyarakat. Norma dibentuk berdasarkan nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai tersebut. Norma juga disebut sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Norma yakni kaidah atau aturan yang berlaku bagi manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi atas manusia dalam suatu kelompok masyarakat. Dan menurut Robert W. Ritchie, sebagaimana dikutip oleh T. Sulistiono 1991-15, membagi nilai menjadi 7 macam. 1. Nilai intelektual. 2. Nilai penyesuaian. 3. Nilai personal. 4. Nilai sosial dan nilai reaksi. 5. Nilai kerja. 6. Nilai keindahan. Berikutnya ada macam-macam norma. 1. Norma agama, yaitu mengatur hidup yang berupa perintah dan larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang berupa bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Yang ketiga, norma kesopanan, aturan hidup masyarakat yang tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Yang keempat, norma hukum, yaitu aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Etika dan moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup. Moral pada dasarnya merupakan rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Dan menurut Schaeffer 1979, moral merupakan kaidah norma yang pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Moral merupakan tindakan manusia yang bercorak khusus yang didasarkan kepada pengertiannya mengenai baik dan buruk. Moral merupakan norma yang sifatnya kesadaran atau keinsyafan terhadap suatu kewajiban, melakukan sesuatu atau suatu keharusan untuk meninggalkan perbuatan tertentu yang dinilai masyarakat melanggar norma-norma. Sedangkan etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk, dengan kata lain aturan pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Karena adanya etika pergaulan dalam masyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Etika bersifat relatif, yaitu dapat berubah seperti
seperti dengan kemajuan zaman. Etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan atau keburukan dalam hidup manusia, khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak serta didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan. Pengertian sikap. Menurut Damiati dan kawan-kawan 2017 p36, sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Sedangkan menurut Kotler 2007, sikap adalah evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan. Menurut Sumarwan 2014, sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, dan sikap juga menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Dan menurut Omar Hussein 2007, sikap adalah evaluasi perasaan dan cenderung seseorang yang relatif konsisten terhadap suatu objek atau gagasan yang terdiri dari aspek keyakinan dan evaluasi atribut. Berikutnya, ada faktor-faktor pembentuk sikap. Dibagi menjadi dua faktor psikologis dan faktor kultural. Psikologis seperti motivasi, emosi, kebutuhan, pemikiran, kekuasaan, dan kepatuhan, kesemuanya merupakan faktor yang memainkan peranan dalam menimbulkan atau mengubah sikap seseorang. Sedangkan kultural seperti status sosial, lingkungan keluarga, dan pendidikan juga merupakan faktor yang berarti menentukan sikap manusia. Pengertian kepuasan kerja. Menurut Edi Sutrisno 2019, kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerja sama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Sedangkan menurut Wibowo 2016, setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari tempat kerjanya. Kepuasan kerja akan mempengaruhi produktivitas yang sangat diharapkan manajer. Dan terdapat beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. 1. Robbins Wibowo 2016, yaitu kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Kedua, Greenberg dan Baron Wibowo 2016, kepuasan kerja sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individual terhadap pekerjaan mereka. Yang ketiga, Kreitner dan Kinichi Wibowo 2016 merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi pekerjaan seseorang. Yang keempat, Handoko Edi Sutrisno 2019, kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan. Kelima, Nurhayati 2016, bahwa kepuasan kerja adalah ungkapan kepuasan karyawan tentang bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Yang keenam, Sari 2016, kepuasan kerja adalah variabel sikap yang mencerminkan bagaimana orang merasa mengenai pekerjaan secara keseluruhan serta berbagai aspek di dalamnya. Faktor-faktor kepuasan kerja. Faktor-faktor yang memberikan kepuasan menurut Edi Sutrisno 2009 adalah 1. Faktor individual yang meliputi umur, kesehatan, dan harapan. Yang kedua, faktor sosial meliputi hubungan kekeluargaan, pandangan pekerjaan, kebebasan berpolitik, dan hubungan kemasyarakatan. Yang ketiga, faktor utama dalam pekerjaan meliputi upah, pengawasan, ketentraman kerja, kondisi kerja, dan kesempatan untuk maju.
Sedangkan menurut Edi Sutrisno 2009, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah 1. Kesempatan untuk kerja, 2. Keamanan kerja, 3. Gaji yang bisa menyebabkan ketidakpuasan dan jarang orang mengekspresikan kepuasan kerjanya, 4. Perusahaan dan manajemen perusahaan, 5. Pengawasan sekaligus atasannya, 6. Faktor instrik dari pekerjaan atribut yang ada dalam pekerjaan masyarakat keterampilan tertentu. Berikutnya nomor 7, kondisi kerja, yaitu kondisi tempat ventilasi, penyiaran, kantin, dan tempat parkir. 8. Aspek sosial dalam pekerjaan yang merupakan salah satu sikap yang sulit digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang. 9. Komunikasi yang lancar agar karyawan dengan pihak manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Ke-10, fasilitas, yaitu seperti rumah sakit, cuti dana pensiun, atau perusahaan yang merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas. Sekian dari saya. Maaf jika ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.